Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas mengenai homomorfisme. Jadi, apa yang dimaksud dengan homomorfisme? Kita buat saja dalam suatu definisi. Andaikan Farvi itu adalah pemetaan dari grup G ke grup H, ya, dengan G, star, ini berarti operasi binernya G, dan H, bundaran merupakan grup. Oke. Nah, sekarang kita punya dua istilah. Yang pertama pemetaan Farvi disebut homomorfisme, ya, jika berlaku Farvi G star G aksen sama dengan Farvi G bundaran Farvi G aksen. Ini untuk setiap G aksen anggotanya grup G. Kemudian istilah yang kedua yaitu pemetaan Farvi disebut anti homomorfisme jika berlaku Farvi G star G aksen sama dengan Farvi G aksen. Lihat kembali urutannya ya. Ini sekarang Farvi G aksen dulu, Farvi G untuk setiap G aksen anggota G. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa pemetaan Farvi ini kalau disebut sebagai homomorfisme itu adalah pemetaan yang melestarikan perkalian. Maksudnya perkalian itu operasi binernya ya. Jadi kalau di grup G, ya kita bayangkan aja kira-kira begini ya. Misalkan ini grup G, ada unsurnya G dengan G aksen. Nah, lalu pemetaan Farvi adalah pemetaan dari G ke grup H misalkan. Kita bayangkan seperti ini. Ini hanya sekedar penggambaran untuk membuat bayangan di dalam pikiran kita ya, untuk memudahkan. Nah, maka misalkan G itu dipetakan oleh Farvi itu menjadi ini misalkan. Ini adalah Farvi G. Lalu G aksen misalkan dipetakan ke sini. Ini adalah Farvi G aksen. Oke, biar enak saya kasih petanya aja ya, biar semakin terbayang. Ini ke sana. Nah, gini ya. Lalu G aksen dipetakan ke sini misalkan. Nah, kemudian misalkan kita punya unsur lain yang merupakan atau sama dengan hasil perkalian antara G dengan G aksen di G ini. Tentunya karena grup G itu operasi binernya adalah star, maka kita tuliskan ini misalkan sama dengan G kalikan G aksen. Lihat perkaliannya pakai star ya. Oh, saya keliru. Misalkan ini adalah G dikalikan G aksen. Ya, jadi perkalian antara dua anggota grup G tentunya hasilnya merupakan anggota grup G juga ya. Itulah sifat dari operasi biner. Nah, kemudian misalkan pula ini kalau dikalikan di H, sementara di H itu operasi binernya adalah bundaran, maka misalkan hasilnya adalah yang ini. Jadi ini adalah Farvi G. Ya, ini adalah Farvi G bundaran Farvi G aksen. Nah, pemetaan Farvi ini dikatakan homomorfisme kalau apa? Kalau
setiap dua unsur di G ini dikalikan, hasilnya misalkan ini, lalu kalau dipetakan oleh Farvi, maka hasilnya adalah seolah-olah seperti ini, bukan seolah-olah, hasilnya akan sama dengan si G dipetakan dulu ke sini, G aksen dipetakan dulu ke sini, baru ini dikalikan, ketemunya ini. Jadi di sini dikalikan ketemunya ini, hasil pemetaan kalau dikalikan juga ketemu hasil pemetaan dari ini, ya. Jadi inilah yang dikatakan tadi bahwa pemetaan homomorfisme itu melestarikan perkalian. Jadi apa yang dikalikan di sini dilestarikan oleh pemetaan homomorfisme tadi di H, begitu. Ya. Kemudian untuk anti homomorfisme cukup kita balik saja ya definisinya tadi. Di sini Farvi G aksen di belakang, ini taruh di depan. Oke. Selebihnya kita tinggal melihat ke contoh dulu, ya. Misalkan sekarang saya punya sembarang grup G ya, ini contoh. Andaikan G, star dan H, bundaran. Ya, G, star dan H, bundaran. Dua grup. Jadi ini kita punya dua grup, G, star dan H, bundaran. Kurang bagus. Ya. Nah, kita definisikan pemetaan Farvi yaitu dari G ke H sedemikian rupa sehingga setiap unsurnya G besar ini dipetakan oleh Farvi itu sama dengan unsur identitas di H. Oke ya. Ini adalah unsur identitasnya H. Jadi setiap grup tentunya kan punya unsur identitas. Nah, kita tuliskan unsur identitasnya di H ini adalah EH, begitu ya. Maka kita dapat tunjukkan bahwa pemetaan semacam ini itu akan bersifat atau merupakan pemetaan homomorfisme. Kenapa? Kita ambil untuk setiap G, G aksen anggota G berlaku bahwa Farvi G Farvi G kalikan G aksen menurut aturan pemetaan ini, maka apapun anggotanya G akan dipetakan ke identitas di H. Maka perkalian antara G dengan G aksen ini juga akan menghasilkan anggotanya G juga. Jadi kalau dipetakan oleh Farvi ya haruslah EH. Oke, haruslah EH. Nah, lalu kita juga dapat tuliskan bahwa ini boleh kita tulis seperti ini, EH kali cross bundaran ya, EH bundaran, EH begitu, kan sama saja kan, ini unsur identitas di H ya, jadi sifat dari identitas kan akan memenuhi ini. Kemudian ini juga bisa kita tulis sebagai apa? Sebagai Farvi G, yang ini ya, sebagai Farvi G. Menurut aturan ini, ingat apapun anggotanya G pasti akan dipetakan ke unsur identitas di H. Jadi ini dapat kita tuliskan sebagai ini. Kemudian yang sebelah kanan ini juga dapat kita tuliskan sebagai Farvi G aksen. Ya. Oke, jadi bisa dilihat di sini ini sama dengan ini. Maka akan terpenuhilah sifat homomorfis tadi. Ya, homomorfismenya. Sehingga pemetaan Farvi ini dapat kita katakan dia sebagai homomorfisme antara G dengan H. Sembarang grup apapun ya, dengan aturan pemetaan semacam ini itu dia merupakan homomorfisme. Ya, ini terlalu sepele ya. Sekarang kita ambil contoh kedua.
Contoh kedua yang anti homomorfisme ya. Misalkan var V itu adalah pemetaan dari grup G ke grup G lagi. G itu katakanlah operasi binarnya kita nyatakan sebagai star ya. Nah, bagaimana aturan pemetaannya? Bahwa setiap G kecil anggotanya G besar ini akan dipetakan oleh var V ke unsur inverse-nya. Oke, itu aturan pemetaannya. Nah, sekarang kita akan tunjukkan bahwa ini merupakan anti homomorfisme. Oke, sekarang coba kita kalikan ini. Var V G star G aksen, var V G star G aksen. Maka menurut aturan ini haruslah hasilnya adalah G star G aksen pangkat min 1. Ini untuk setiap G, G aksen anggota G besar. Ya, berlaku ini tentunya. Lihat apa yang di dalam kurung ini, yaitu seperti ini, akan dipetakan ke inverse-nya. Berarti akan dipetakan ke inverse-nya menurut aturan ini tadi. Nah, sekarang kita akan melihat seperti ini ya. Ini berlaku bahwa kalau kita punya G aksen pangkat min 1 dikalikan dengan G star G aksen, hasilnya tentunya adalah identitas. Oke. Yaitu identitas di grup G ya. Saya beri subscript G di sini. Ini dikalikan inverse, ini dikalikan inverse-nya baik dari kiri maupun dari kanan sesuai definisi inverse itu, maka ini adalah hasilnya haruslah identitas. Nah, kemudian kita kalikan dari sebelah kanan dengan kedua ruas ini ya. Kita kalikan dari sebelah kanan dengan G aksen min 1. Jadi saya punya begini, G star G aksen dikalikan dengan G aksen min 1. Berarti ini juga sama, dikalikan dengan G aksen min 1. Nah, bisa diperhatikan di sini sesuai definisi dari identitas, maka ini haruslah sama dengan G aksen min 1. Kemudian karena operasi biner dalam grup itu wajib bersifat asosiatif, maka ini dapat saya tuliskan menjadi seperti ini. Misalkan ini G kalikan, lalu ini adalah G aksen kalikan G aksen min 1. Ya. Nah, kemudian ini tentunya adalah apa? Adalah identitas di grup G tadi. Jadi ini sama dengan G star G sama dengan G aksen min 1. Ini kita tulis tetap seperti ini. Lalu ini tentunya berlaku sifat asosiatif juga ya. Jadi ini boleh kita kerjakan begini, boleh lebih dulu ya, ini dikerjakan lebih dulu. Yang hasilnya tentunya adalah G, begitu. Lalu ini adalah G star G aksen min 1. Ini sama dengan G aksen min 1. Kemudian kedua ruas kita kalikan juga dengan G min 1 dari sebelah kanan. Jadi kita punya G aksen min 1 star, ini kita kerjakan begini. Lagi-lagi karena berlaku sifat asosiativitas tadi ya. Ini kalikan G min 1. Jadi dari sebelah kanan dikalikan G min 1, maka yang ini juga kalikan G min 1. Nah, dari sini kita dapati bahwa ini sama dengan EG lagi, ya, karena G dikalikan dengan inverse-nya. Kemudian EG dikalikan ini, ya tetap ini sesuai definisi dari EG. Maka kita punya terakhir adalah G star G min 1, G aksen min 1 akan sama dengan ini, G aksen min 1 star G min 1. Ya, jadi kalau G dikalikan G aksen diambil inverse-nya, maka hasilnya sama dengan G aksen dulu, yang sebelah kanan ini ditaruh di depan, tapi ambil inverse-nya lalu dikalikan dengan inverse dari si G-nya.
Nah, berarti ini bisa saya tuliskan sekarang sebagai G aksen min 1 star G min 1. Padahal ini sesuai aturan ini, maka ini akan sama dengan var v G aksen. Kemudian ini berarti sama dengan var v G, ya, menurut aturan ini. Lihat, ini sama dengan ini. G aksen ditaruh di depan, tadinya di sebelah kanan ditaruh sebelah kiri. Jadi berlakulah syarat sehingga si var v ini bisa kita sebut sebagai anti homomorfisme. Oke, sudah 2 contoh. Sekarang kita masuk ke contoh ketiga. Ini saya hapus ya, ini ya. Contoh ketiga. Andaikan kita punya pemetaan ini ya, GL NR dipetakan ke himpunan bilangan real yang sudah dibuang unsur 0. Ya, jadi kalau di garis real, maka yang 0 ini kita buang. Nah, gitu ya. Satu unsur saja, yang lainnya tetap dipertahankan dalam himpunan ini. Ya. Nah, bagaimana aturan yang misalkan saya punya matrik A, ini tentunya adalah himpunan yang berisikan semua matrik berukuran n kali n, entry-nya semuanya real, dan determinannya tidak 0, ya, sesuai definisi GL itu. Nah, maka aturan untuk pemetaan delta ini kita definisikan bahwa delta A itu sama dengan determinan dari matrik A itu. Oke. Perhatikan ini definisinya well defined ya, pemetaan ini definisinya well defined. Karena apa? Unsur dari GL ini tidak ada yang determinannya 0, ya, tidak ada, sehingga pasti determinannya kalau tidak bernilai positif ya bernilai negatif. Maka sebagai ruang target pemetaannya sudah tepat kita buat seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita akan cek coba ya, delta A kalikan B. Nah, operasi binernya sekarang kita nggak usah tulis pakai star, bundaran atau apa, kita biarkan aja. Kita paham bahwa operasi biner di GL ini adalah perkalian antar matrik. Maka saya gandengkan saja begini. Ini untuk setiap A, B anggota GL, ya. Maka berarti sesuai definisinya adalah determinan dari A, B. Nah, padahal dari sifat-sifat determinan matrik kita punya bahwa determinan matrik A kalikan B itu sama dengan determinan dari A dikalikan determinan dari B. Ya, ini berdasarkan sifat-sifat di ilmu tentang permatrikan ya. Silakan dibuka kembali. Maka sekarang ini dapat kita tuliskan sekarang sebagai delta A, ya, determinan A ini delta A, lalu determinan B adalah delta B. Oke. Jadi kita punya ini sama dengan sebelah sini. Ya. Operasi binernya perkalian matrik tidak saya tulis simbol apapun di antara A dan B ini. Begitu juga di sini ya. Ini adalah operasi biner di R0 ya, R0. Itu perkalian antar bilangan real. Juga saya tidak tuliskan tandanya di sini. Nah, GLNR kita pertegas ya. GLNR itu adalah operasi binernya. Operasi binernya berarti perkalian. Operasi binernya adalah perkalian antar matrik. Sementara kalau ini operasi binernya adalah perkalian antar bilangan real ya. Jadi ini himpunan ini dengan operasi biner perkalian antar bilangan real tentunya merupakan grup ya.
Nah, sehingga jelas sekarang dari sini bahwa pemetaan delta ini yaitu memetakan setiap unsur matrik GR ini ke nilai determinan dari matrik tersebut itu bersifat atau dia merupakan homomorfisme, karena berlaku bahwa kalau dua buah matrik A dan B dikalikan lalu dipetakan oleh delta, hasilnya akan sama dengan masing-masing matrik dipetakan dulu dengan delta lalu hasilnya dikalikan dengan urutan seperti ini tentunya ya. Nah, jadi sudah jelas contoh yang ketiga ini. Nah, sekarang kita lengkapi dengan satu teorema terkait homomorfisme ini ya. Ini saya hapus dulu. Teorema andaikan var V itu homomorfisme dari G ke H. Homomorfisme dari G, star ke H bundaran. Oke. Berlaku yang pertama bahwa var V EG sama dengan EH. Yang kedua berlaku var V G itu sama dengan var V G min 1 var V G min 1 sama dengan var V G min 1. Oke. Jadi kita baca yang pertama bahwa unsur identitasnya grup G akan dipetakan oleh homomorfisme var V ini ke unsur identitas di H. Kemudian setiap unsur inverse di G kalau dipetakan oleh si homomorfisme ini maka hasilnya sama dengan unsurnya G dipetakan oleh homomorfisme var V lalu dicari inverse-nya. Jadi pemetaan dari inverse suatu unsur di G sama dengan inverse dari hasil pemetaan unsur tersebut. Nah, sekarang kita buktikan ya. Yang pertama kita buktikan dengan cara begini. Jadi var V EG akan kita tulis sebagai var V EG star EG lagi ya. EG star EG tentunya hasilnya adalah EG ya, karena EG adalah identitas di G ya. Jadi alasannya itu. Kemudian sekarang karena var V di sini adalah homomorfisme, maka berlaku var V EG. Ingat di sini berarti perkaliannya pakai yang di H ya, yaitu yang bundaran karena ini sudah dipetakan oleh var V. Var V EG. Nah, kemudian sekarang kedua ruas ini dan ini saya kalikan dari kiri ataupun dari kanan sama ya. Kita kalikan dengan unsur identitasnya di H. Berarti saya pakai bundaran begini. Nah, berarti ini juga saya kalikan dengan unsur identitasnya di H. EH. Karena sifat unsur identitas, maka ini dikalikan dengan ini pun tetap akan sama hasilnya ya, maksudnya ini dikalikan dengan ini tidak ada perubahan. Jadi saya boleh tuliskan var V EG bundaran var V EG lagi.
Oke. Nah, gini ya. Yang ini tetap saya tulis seperti ini. Kemudian saya kalikan dengan dari sebelah kiri dengan inverse-nya var V EG ya. Berarti saya kalikan begini. var V EG inverse. Nah, begitu. Dikalikan dengan ini var V EG var V EG, lalu ini EH, ini juga sama var V EG min 1 ya, kalikan ini var V EG, lalu ini var V EG. Nah, tentunya karena ini dikalikan dengan inverse-nya dari kiri, dari kanan pun juga sama saja ya. Ini kebetulan di sini ini dikalikan dari kiri, maka hasilnya tentunya adalah identitas di H, yaitu EH. Dan sekarang ini juga saya tuliskan lagi, tetap ini adalah EH. Kemudian ini kalikan ini tentunya adalah EH juga, ya. EH plus bundaran var V EG. Nah, kemudian karena sifat identitas maka EH dikalikan EH ya tetap EH. Sementara EH dikalikan ini juga tetap yang ini ya, berarti sama dengan var V EG. Oke, jadi sampai di sini kita berhasil membuktikan bagian nomor 1 ini. Sekarang kita masuk ke pembuktian yang nomor 2. Nomor 2. Kalau kita kenakan ini, misalkan seperti ini, ya, maka berdasarkan asumsi awal bahwa var V itu adalah homomorfisme, maka akan berlaku var V G-1 bundaran var V G, ya, karena tadi var V dinyatakan sebagai homomorfisme. Nah, maka sekarang ini padahal tentunya adalah identitas. Ya, jadi ini adalah var V E G. Ini saya tulis lagi var V G-1 bundaran var V G. Nah, kemudian berdasarkan hasil sebelumnya bahwa var V EG sama dengan EH, berarti saya boleh tuliskan sekarang di sini adalah EH. var V G-1 bundaran var V G. Kemudian kedua ruas saya kalikan dari kanan dengan var V G pangkat min 1. Berarti saya punya EH bundaran var V G pangkat min 1 sama dengan var V G min 1 bundaran var V G kalikan var V G pangkat min 1. Nah, dua ini dikalikan akan menghasilkan EH. Sehingga saya bisa tuliskan sekarang ini adalah EH. Ya, ini ke sana. EH bundaran var V G-1, G pangkat min 1, var V G pangkat min 1 sama dengan var V G lalu var V G-1 kurang EH bundaran var V G-1 sama dengan var V ini var V G pangkat min 1 bundaran, lalu ini adalah EH ya, ini adalah EH. Lalu kita gunakan sifat dari identitas, maka ini kali ini sama dengan ini. Begitu juga yang sebelah kanan, ini kali ini ya tetap yang ini. Ya, oke. Jadi sudah terbukti sekarang yang pernyataan yang kedua ini. Baik, jadi sampai di sini sudah cukup jelas mengenai apa itu homomorfisme dan contoh-contohnya, termasuk tadi kita barusan membahas suatu teorema yang nanti akan sangat berguna sekali dalam
melanjutkan pembahasan kita, insyaallah. Baik, saya sampai di sini dulu pembahasan kita. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.